warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks, contoh, dan strukturnya. Sebelumnya, saya harap Ibu dan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis, contoh, dan struktur teks. Sebelumnya, saya telah memilih 5 jenis teks yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada teks eksposisi, teks eksplanasi, teks biografi, teks prosedur, dan teks diskusi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah sebuah karangan yang menjadikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Nah, di dalam struktur teks eksposisi ini, yang pertama ada tesis. Tesis ini berisi tentang pendapat si penulis tentang tulisannya. Dan kemudian ada argumentasi. Argumentasi ini juga berisi tentang pendapat-pendapat alasan-alasan si penulis mengenai tesis yang awal tadi atau mengenai masalah teks yang ditulisnya. Kemudian yang ketiga, struktur teks eksposisi ini ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan bertujuan untuk lebih meyakinkan pembaca pada tesis atau tulisan yang dibuat oleh si penulis. Nah, contohnya saya akan berikan contoh tentang menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat. Nah, pada bagian tesisnya bisa berisi seperti ini. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Kebersihan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan lingkungan yang bersih akan lebih terasa nyaman daripada lingkungan tidak bersih. Lingkungan yang bersih ini tidak akan memberikan wabah penyakit yang timbul dari lingkungan yang kotor tersebut. Nah, kemudian pada bagian argumentasi bisa berisi alasan-alasannya seperti penegasan untuk bagian tesis. Contohnya seperti ini. Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang bagus diterapkan di dalam sebuah RT atau di lingkungan masyarakat. Dengan melakukan kegiatan gotong royong ini, lingkungan masyarakat akan lebih terjamin kebersihannya dan juga tali silaturahmi atau kegiatan sosial masyarakat akan lebih berjalan dengan baik. Nah, kemudian penegasan ulang dari bagian tesis ini juga bisa berisi tentang mengulangi kata-kata di bagian tesis ini. Contohnya seperti ini. Jadi, kebersihan lingkungan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa hidup nyaman, tentram apabila lingkungan yang dia tinggali itu tidak bersih atau terdapat wabah penyakit di situ. Nah, itu merupakan contoh dari teks eksposisi. Kemudian pada teks yang kedua yaitu terdapat teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan terjadinya sesuatu atau terciptanya sesuatu, bisa seperti fenomena ataupun kejadian-kejadian sosial. Nah, strukturnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Pembukaan ini merupakan penjelasan umum oleh si penulis mengenai hal yang dijelaskannya dalam teks eksplanasi tersebut. Pembukaan ini bisa pengertian umum tentang fenomena yang dijelaskannya. Kemudian ada isi. Nah, isi ini bisa mengenai penjelasan tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut atau juga bisa tentang sebab akibat peristiwa tersebut. Nah, kemudian pada struktur yang ketiga ada penutup. Penutup ini sifatnya boleh ada atau boleh tidak ada di dalam teks eksplanasi ini. Nah, saya akan mencontohkan teks eksplanasi ini dengan salah satu fenomena alam yaitu pelangi. Nah, pada bagian pembukaannya seperti ini. Pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat kita lihat setelah terjadinya hujan atau sedang berlangsungnya hujan dengan disinari oleh matahari. Pelangi ini merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang memiliki warna yang sangat cantik atau berupa warna-warni. Nah, itu merupakan pengertian umum tentang pelangi. Kemudian pada bagian isi. Nah, pada bagian isi saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya pelangi. Pembiasan cahaya yang terjadi yang menyinari tetes hujan kemudian dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga cahaya putih
berubah menjadi spektrum warna atau berubah menjadi warna-warni seperti yang kita lihat di langit pada saat terjadinya pelangi. Nah, pada bagian penutup yang saya katakan bisa dipakai atau tidak ini seperti ini. Pelangi itu dapat kita lihat dengan arah berlawanan dengan terjadinya pelangi. Seperti pelangi yang cahaya matahari menyinari air hujan yang kita dapat melihat warnanya itu merupakan terjadi di belakang kita atau di belakang air hujan yang kita lihat tersebut. Nah, itu merupakan contoh teks eksplanasi yang saya jelaskan tadi dengan contohnya pelangi. Baiklah, yang ketiga itu ada teks biografi. Nah, teks biografi ini adalah teks yang berisi tentang kisah atau keterangan kehidupan seseorang, baik itu berupa tokoh pahlawan, para ilmu maupun para artis atau selebriti. Nah, contoh strukturnya yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang pengenalan awal para tokoh. Yang kemudian ada peristiwa. Peristiwa ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh untuk mendapatkan cita-citanya atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi ini bisa berupa pendapat para penulis mengenai tokoh tersebut, juga bisa berupa tentang nasihat-nasihat dalam tulisannya. Reorientasi ini sifatnya sama dengan penutup pada teks eksplanasi ini. Boleh ada, boleh tidak. Nah, saya akan mencontohkan teks biografi itu biografi seorang ilmu fisikawan yaitu Bapak Albert Einstein. Nah, pada bagian orientasinya, contohnya seperti ini. Albert Einstein adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada 14 Maret 1875 di Jerman. Beliau dijuluki sebagai Bapak Fisika Modern. Sayangnya, Albert Einstein telah meninggal pada 18 April 1955 di Amerika Serikat. Nah, itu merupakan bagian orientasi dalam teks biografi. Kemudian ada peristiwa. Contohnya seperti ini. Masa kecil Albert Einstein dianggap sebagai anak autisme karena beliau sangat lambat dalam berbicara dan suka menyendiri. Beliau mulai tertarik pada dunia fisika pada umur 5 tahun. Pada saat itu beliau dikasih hadiah oleh ayahnya berupa kompas. Nah, di situ Albert Einstein mulai takjub melihat kompas tersebut. Albert Einstein mulai penasaran dan ingin mengetahui segala hal, terutama di dunia fisika. Nah, itu merupakan bagian peristiwa yang pada Albert Einstein tersebut. Nah, pada bagian reorientasinya, penulis bisa memberikan nasihat atau mungkin bisa nasihat kepada pembacanya. Jadi berdasarkan kisah Albert Einstein dapat satu pembelajaran yang kita ambil yaitu sikap pantang menyerah, tidak mudah menyerah pada kegagalan, menjadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk penyemangat untuk lebih berusaha lebih keras lagi dalam meraih cita-cita. Nah, itu merupakan bagian reorientasi yang bisa diberikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, baiklah, selanjutnya ada 2 teks lagi yang akan saya jelaskan, yaitu selanjutnya yang keempat ada teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh para pembaca untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai suatu pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam teks prosedur ini ada 2 struktur. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam teks ini. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah cara-cara agar tujuan ini dapat bisa tercapai. Nah, pada teks prosedur ini saya akan mencontohkan dengan membuat es kopi susu. Nah, yang pertama ada tujuan. Contohnya seperti ini. Dalam membuat es kopi susu, sebaiknya para pembaca menggunakan kopi bubuk yang biasa digunakan di rumah. Maksud saya kopi bubuk ini tidak dibeli di warung atau kopi bubuk saset, karena kopi saset ini telah tercampur dengan gula. Jadi kalau menggunakan kopi saset ini tidak
bisa para membaca untuk memilih mana yang lebih bagus. Maksud saya yang lebih bagus ini sesuai dengan selera masing-masing, karena kopi dengan gulanya tidak tercampur. Sedangkan menggunakan kopi yang belum tercampur dengan gulanya kan bisa disesuaikan dengan selera, mau kopinya banyak atau sedikit. Nah, itu merupakan bagian dari tujuan. Kemudian pada bagian langkah-langkah atau tahap-tahap juga bisa tentang berisi tahap-tahap atau cara-caranya. Yang pertama adalah membuat es kopi susu. Bahannya yaitu seperti kopi, gula, susu kental manis, dan es batu. Sedangkan alatnya cukup dengan alatnya bisa berupa gelas dengan sendok saja. Nah, tahap awal yang pertama, masukkan kopi, gula, dan susu kental manis. Lalu tuangkan air hangat, tidak perlu air mendidih. Kemudian aduk hingga rata. Setelah diaduk hingga rata, masukkan terakhir masukkan es batu yang telah disediakan tadi. Aduk hingga rata dan es kopi susu siap dihidangkan. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur yang saya berikan mengenai prosedur membuat es kopi susu. Kemudian pada yang terakhir atau yang kelima itu ada teks diskusi. Teks diskusi ini adalah teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu atau masalah yang sedang diperbincangkan atau yang sedang dibahas, dengan terdapatnya sudut pandang yang berbeda di setiap kalangan tersebut. Dalam teks diskusi ada 4 struktur. Yang pertama ada isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menentang, dan yang terakhir ada simpulan. Nah, saya akan memberikan contoh teks diskusi ini mengenai larangan merokok di lingkungan umum. Nah, contohnya yang pertama itu tentang isu. Isu ini berisi tentang masalah yang akan dibicarakan, seperti tadi itu larangan merokok di tempat umum. Nah, yang kedua argumen mendukung. Argumen mendukung ini bisa pendapat mendukung dari para pembaca, para anggota diskusinya. Kemudian ada argumen menentang, itu hal-hal menentang, pendapat menentang mengenai isu yang akan dibicarakan. Nah, simpulan ini merupakan hasil akhir dari sebuah diskusi tersebut, atau kesimpulan didapat dalam sebuah diskusi tersebut. Nah, contohnya tadi itu seperti larangan merokok di tempat umum. Pada bagian isunya, contohnya seperti ini. Larangan merokok di tempat umum mendapat perhatian di banyak kalangan, terutama di kalangan masyarakat yang sering berpergian keluar rumah. Ada kalangan yang mendukung aturan ini akan sebaiknya tetap terus diterapkan karena ini akan memberikan dampak yang baik. Sedangkan kalangan yang menolak meminta aturan ini segera dicabut. Nah, itu merupakan bagian isu yang akan dibahasnya. Kemudian ada argumen mendukung atau pendapat pendukungnya. Pendapat pendukungnya seperti ini. Larangan merokok di tempat umum sebaiknya tetap terus diterapkan karena ini akan memberikan kebaikan bagi bersama, seperti tidak adanya lagi polusi udara atau asap rokok bagi orang yang tidak terpapar asap rokok. Karena merokok di tempat umum ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Seperti mereka perokok aktif juga memberikan dampak pada perokok pasif. Perokok pasif ini adalah mereka yang tidak merokok tetapi mereka terpapar oleh asap rokok. Perokok pasif ini bisa lebih berbahaya daripada perokok aktif ini. Nah, itu merupakan bagian argumen pendukung atau pendapat pendukungnya. Kemudian pada bagian ketiga, argumen menentang, bisa seperti ini. Larangan merokok di tempat umum akan memberikan peluang bisnis menurun. Contohnya di bagian bisnis bar, restoran, atau tempat-tempat lainnya. Dan di sini larangan merokok juga memberikan dampak negatif, seperti mereka yang perokok aktif merasa hak asasinya tidak terpenuhi sebagai perokok aktif. Nah, itu merupakan argumen menentang dari isu tentang larangan merokok di tempat umum tadi. Kemudian pada bagian simpulan atau bagian terakhirnya bisa berisi seperti ini. Berdasarkan uraian tadi atau uraian di atas, larangan merokok di tempat umum akan memberikan
situasi atau suasana lingkungan yang lebih baik lagi, atau lingkungan yang lebih bersih, bebas dari asap rokok. Dan bagi para perokok aktif juga bisa sebaiknya merokok pada tempat-tempat yang telah disediakan atau sering dipertemukan dengan smoking area. Nah, itulah merupakan simpulan dari diskusi yang dibahas mengenai larangan merokok di tempat umum. Nah, baiklah teman-teman semua dan ibu sekalian, itulah beberapa 5 jenis teks, contoh dan strukturnya yang saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.